10 na suruh kau kerja bupati, 9 yang cocok, 1 yang salah, pasti yang 1 na persoalkan. Dongok memang tongko kau. Padahal 9 itu cocok. 2 tahun kau mengabdi dengan baik, tiba-tiba ada salamu, apa boleh buat? Aturan ASN keluar kau, pasti kau menyesal. Bebas teku muncul 2 tahun. Tapi kalau kau bekerja lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, dapat pujian atau tidak dari bupatimu, kau tidak jadi masalah. Kenapa? Saya bukan cari muka sama manusia, saya mencari ridha Allah. Itu orang Islam kalau sholat kau selalu bilang begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah. Maka saudaraku ASN yang ada hadir di tempat ini, luruskan niatmu bekerja. Kalau kau bekerja menjadi tenaga kesehatan, menjadi petugas gugus COVID, kalau kau kena COVID karena mau menyelamatkan 1 jiwa manusia, demi Allah Al-Quran menginformasikanmu, kau selamatkan 1 jiwa manusia sama kau selamatkan seluruh penduduk dunia. Tapi kalau kau kejar bonus, kejar honor, pacetong, berapa bonusnya? Kena kau COVID, mati kok, bukan mati syahid. Kenapa? Kau bukan cari ridha Allah. Maka luruskan niat. Bapak-bapak, kalau lurus niat enak bekerja. Kalau baik niat tidak ada masalah dengan tantangan. Saya kasih contoh pentingnya pelihara niat ini bekerja. Coba, ada 2 orang santri, selesailah diajar sama gurunya. Semua ilmu dari gurunya sudah dikasih. Lalu gurunya berkata, nak, lek bak ngase mau kusare ne ilmuku, turun mako dengan ilmuku kau hidup. Turunlah 2 santri ini. 1 jadi pedagang, 1 jadi tukang kebun. Yang jadi tukang kebun sukses menanam ubi. Dia ingat gurunya, saya bisa sukses seperti ini. Kenapa? Karena ilmu dari guruku. Maka diambil ubinya yang paling baik, dia masukkan dalam karung, dia pikul itu ubi, naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana kabarmu nak? Guru, alhamdulillah setelah keluar dari pondok ini saya jadi petani ubi. Ini ada ubi kubawakan ki, mudah-mudahan kita bisa nikmati dengan baik. Nah bilang guru, nih baik menonton si Pak Muna, bawa masuk ke dalam ibumu. Dia bawa lah ke istrinya nih Pak Guru. Sudah itu guru tarik kateh palak kanama mau pulang ini. Dia bilang guru, nah tunggu dulu nak, duduk mako dulu. Duduklah ini muridnya, masuk ke istrinya. Ibu, apa tahu dikasih gitu anak tak baik nak, membawakan ki ubi 1 buah karung. Nabi istrinya tidak ada. Ndak enak tahu masa ndak ada membawakan. Ndak ada Pak Guru. Cari kau dulu. Dia bilang ada jitu nak bawakan ki kambing kemarin Pak Camat. Dia bilang gurunya kasih mika kolesterol jak saya. Akhirnya kambing dari Pak Camat dia bawa pulang itu tadi anak murid. Di perjalanan ketemu sama itu temannya yang pedagang. Batu kumai kau cikali. Dia bilang datang rumah anak guru. Nah kenapa ada kambing kau bawa? Nah bilang itu guru tak kau dong. Baik namamu kasihan. Ku bawakan jiubi. Nah kasih ke kambing. Ini pedagang langsung jalan kalkulatornya. Namanya pedagang Pak Bupati mikirnya untung rugi. Nah karena ini saja bawa ubi, ini sari kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Pulang dia ke tokonya. Dia ambil mobil open cup. Nah isi sembako, beras, gula, tepung. Naik 1 mobil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabarmu nak? Saya jadi pedagang guru. Ini ada kubawakan ki sembako 1 mobil. Semoga bermanfaat. Baik nak. Cerita-cerita nak bilang, guru, nabe mau pulang dulu. Nabi bilang, tunggu dulu nak, duduk aku di situ. Masuklah ini, Nabi bilang, gak apa man, gak apa. Nabi bilang, ibu, apa dikasih tahu itu murid tak? Nah, bawakan kau 1 mobil sembako. Nabi bilang, tidak ada. Masa pulang kosong? Tidak ada, kecuali itu ada ubi nak bawa teman nak kemari. Sudah bi, kasih saja itu ubi daripada kosong iko dong. Akhirnya pulang bawa ubi. Kemarin pergi temannya bawa apa? Ubi. Pulang bawa kambing. Hari ini temannya datang itu pedagang, pergi bawa sembako. Pulang bawa ubi. Ubinya lagi temannya. Ketemu temannya dalam hatinya, nah ubi kujitu kau apa? Begini juga kita ASN. Sama kerja tak, sama waktunya, sama kita punya baju. Demi Allah, ada yang pulang bawa ubi, tapi mudah-mudahan lebih banyak yang pulang bawa kambing. Luruskan niat.
luruskan niat. Maka ASN negeri memanggil kalian. Negeri memanggil kalian. Ketika Anda ditugaskan gugus Covid, ketika Anda ditugaskan untuk menerapkan ketertiban, maka lakukan. Bukan karena taat kepada bupatimu, tapi kau ingin mengabdi kepada sesama manusia lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Anggota DPR, mengabdilah. Di sini ada ketuanya. Bagaimana kalau negara memanggil kita? Carilah jalan keluar, bikin perda yang bisa membuat masyarakat ini betul-betul bisa terhindar dari Covid. Suara, karena anggota DPR itu haknya hak bicara banyak. Kurang lebih sama ustaz. Kalau ustaz hak bicaranya juga banyak. Tapi kelebihannya anggota DPR, dia bisa bikin perda. Kalau ustaz tidak bisa bikin perda, hanya bisa membantu anggota DPR sosialisasikan itu perda. Maka begitu ada perda, undang tongko itu ustaz. Untuk apa? Sosialisasi. Tapi tolong juga anggota DPR, sebelum kau bikin perda, undang tong itu ustaz bermusyawarah, berikan masukan, kasih ustaz ada ini begini, apa masukanmu? Jangan nanti tertumbuk kepalamu baru kau undang tokoh agama sebagai pemadam kebakaran. Pret. Tak bagus juga itu. Bapak punya ramperda, ajak tokoh agama, bukan cuma tokoh agama Islam, ajak Nasrani, ada Buddha, tokoh-tokoh agama, orang tidak beragama sekalipun ajak, karena dia punya hak hidup bernegara. Nah sudah, ini ada rencana ini bagaimana pendapat ulama, bagaimana pendapat pendeta. Sudah itu, barulah kalau mereka dianggap dilibatkan, tokoh-tokoh agama merasa dilibatkan, begitu sudah jadi perda, mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada umatnya. Anggota DPR, para politisi, mari negeri memanggil. Jangan kau jadikan ini wabah sebagai panggung politik. Menyerang kiri kanan, calon ini menyerang, dia serang kiri kanan. Kapan kita selesai dengan Covid? Pengusaha, kontraktor, ada kontraktor di sini? Tidak ada sih. Teman aja kontraktor banyak tak? Bapak-bapak tidak dilarang bersahabat kontraktor, tapi hati-hati. Pelajaran berharga di Sulawesi Selatan. Di hati-hati. Allah tidak melarang kita jadi kontraktor, tapi hati-hati. Pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat, Bu? Jadi itu penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS ki. Nah bilang penghuni sorga, "Woi, bagaimana kabarmu di neraka?" Nah bilang, "Dede, nggak ada enaknya di sini, di blender jaki terus." Nah bilang penghuni sorga, penghuni neraka, "Kau ya, deh enaknya ini di sorga, baru dibayangkan ada di depan tak, satu laki-laki 7 bidadari." Nah bilang penghuni neraka, "Boleh kami jalan-jalan ke situ?" Nah bilang, "Boleh Ji, sini mako." "Bagaimana caranya?" Penghuni neraka kan kreatif Pak. Nah bilang, "Gampang, kami dari neraka bikin jembatan, kamu juga dari surga bikin jembatan, ketemu di tengah nah, setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Weh, hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari ketiga tuntas 70%. Selesai semua, tepat guna dan efisien. Jembatan dari neraka sudah sampai di tengah. Dia lihat-lihat dari surga ini. Kenapa belum dimulai jembatan dari surga ini dimulai? Kita sudah sampai, teriaklah ini dari neraka. "Woi Cika, bos, kenapa belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Seperti perjanjian kau di sini. Kau kenapa belum mulai?" Apa nabilan dari surga? "Bagaimana mau dimulai proyek? Kontraktor, pengawas, panitia, juru bayar ada semua di situ." Di sini penghafal Quran Ji, salah rekeng Ji. Memakai lagi anggota DPR. Tapi berarti tidak ada DPR di anu Ustaz. Di neraka deh. Pernah tuh kita dengar cerita anggota DPR di akhirat? Pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Tuh, masuklah ini penghafal Quran. Masuk dia di surga. Dilihat kenapa banyak anggota dewan di surga? Nah banyak dijakal gara-gara OTT. Dia pergi protes sama penjaga surga. "Malaikat,
kenapa banyak diisi anggota dewan dalam surga? Nah banyak itu korupsi. Nabi bilang malaikat, jangan ribut, reses jimu. Sebentar lagi dia balik. Bukan anggota dewan dibantai, bukan. Di sana Pak. Di Israel Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini poin pertama. Ya, para ASN, anggota DPR, pejabat, pengusaha, mari gotong royong. Ulama, para ustadz, ini saatnya kau berikan pencerahan ke masyarakat. Jangan kau lasangin neraka terus lu cerita. Saatnya bangkitkan imunnya orang, kasih gembira dia dalam dakwah, berikan dia harapan untuk tetap hidup. Ada juga penceramah Pak sangin neraka terus na cerita. Ada yang tidak ada enaknya dirasa hidup. Di rumah kita memiliki istri, piki warung kopi, nak kejar ki warkop, nak kejar ki utang, di jalan kita suruh ki pulang satpol, sampai ki di rumah dimaki-maki ki sama istri tak. Mikilah kita ke masjid, mudah-mudahan di masjid dapat pencerahan. Sampai di masjid neraka terus kau dibakar, dilipat, ditusuk pantatmu, diguling. Nabi anak muda jamak ke masjid dia pemalah-malah.